Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada selingan kabar kalau Habib Zaidan yang suka sholawatan itu mau melamar Ning Umi Laila. Tapi jauh-jauh hari Ning Umi Laila ini sudah diperingatkan sama Kiai Nur Ihya As-Salafi yang dari Surabaya itu, karena konon Kiai Nur Ihya ini adalah pamannya. Mewanti-wanti sama Ning Umi Laila ini supaya tidak menerima lamaran kalau dilamar sama Habib Zaidan. Nah, yang membuat kita lucu, Habib-habib ini katanya kan kelasnya itu kastanya tinggi, ada darah Rasul yang mengalir di dalam tubuhnya, dan menganggap orang-orang pribumi ini adalah ahwal yang kelasnya itu kelas ecek-ecek. Tapi kenapa mau melamar Ning Umi Laila? Nah ini curiga punya curiga, berarti ada udang di balik bakwan. Bisa jadi seperti itu, karena bagaimana mungkin seorang yang kastanya tinggi kok mau menikah dengan orang-orang kita yang katanya awal kelasnya kelas budak. Kalau tidak ada maunya, tidak ada apa-apanya, mana mau dia mau menikah atau melamar si Ning Umi Laila ini. Kita berharap, kita berdoa kalau kabar ini benar, semoga tidak diterima ini lamaran si Zaidan ini. Karena bagaimanapun nasab habaib di Indonesia ini sudah tertolak. Alias kalau tes DNA banyak yang sudah itu genetikanya ke DNA Yahudi Askenazi. Itu kita perlu terus katakan itu kepada teman-teman kita, dan cewek-cewek itu, anak-anak ponaan-ponaan itu, supaya tidak tergila-gila ketika melihat sholawatan yang sholawatan itu Habib-habib yang masih muda tergila-gila karena terdorong rasa ngalah barokah. Siapa tahu nanti dijadikan istrinya, karena konon ada darah Rasul yang mengalir dalam tubuhnya. Nah, kita mesti terus kasih informasi kepada saudara-saudara kita supaya tidak terjebak nanti punya anak darahnya darah. Terus ada lagi yang membuat heboh. Saya salut sama ketua PCNU Wonogiri ini. Nah, kenapa saya salut? PCNU Wonogiri ini ketuanya membuat Habib Zaki yang tempo lalu protes-protes karena pengajiannya sepi karena tidak didukung oleh NU, itu sekarang ini sering bersepeda di pelosok-pelosok Wonogiri, tentunya menawarkan diri kalau warga itu ada acara entah hajatan apa, mitoni, tahlilan atau pengajian apa, supaya menggunakan jasanya, dan itu gratis. itu tanda bahwa memang pamornya. Harga dari Habib ini di Wonogiri ini sekarang pada titik terendah, dan tersebar di info-info di WhatsApp ini. Konon ini si Zaki ini masih saja mengajak orang-orang per orang untuk supaya mau meramaikan jamaahnya dia, yaitu Rotibul Hadat. Nah, karena ini mengajak secara orang per orang mungkin ya. Ini, dan yang diajak ini tentu saja orang-orang NU atau Ansor atau Pagar Nusa. Itu sampai ketua PCNU Wonogiri ini sampai turun tangan. Bahkan ketika ada salah satu warga itu ada hajatan, kemudian didatangi sama ketua PCNU Wonogiri ini, kenapa kok masih menggunakan Habib Zaki, katanya, kurang lebih begitu. Dijawab sama si tuan rumah yang menggunakan jasa Habib Zaki ini, katanya Habib Zaki ke situ menawarkan diri gratis tanpa dibayar sepeser pun. Nah, maksudnya apa? Di sini kita bisa melihat
dari cara-cara Habib ini memang seperti itu, untuk mengembalikan nasabnya dia sampai rela menawarkan dirinya dan bahkan tidak dibayar sepeser pun. Ini menandakan apa? Menandakan memang mereka itu butuh kita sebenarnya. Butuh kita. Sekarang misalnya Habib-habib yang ada di Indonesia ini kebanyakan itu memang larinya kan ke agama. Jadi ustadz, tukang mengisi pengajian di mana-mana itu sebagian besar itu. Nah sekarang kalau ini pribumi ini sudah pada tidak mengundang, terus mereka juga kan tentu saja kelimpungan, karena memang pekerjaannya itu memberikan tausiah pengajian. Langsung selama ini empuk-empuk saja, hasilnya enak-enak saja, karena bergulirnya problematika masalah nasab Ba'alawi ini, akhirnya pasaran mereka sudah mulai turun dan ditinggalkan oleh pribumi-pribumi. Dan karena itu ekonominya tentu seret, maka diusahakan dengan berbagai macam cara. Mereka berusaha terus, walaupun pertamanya mau dong tidak dibayar atau gratis. Itu memang seperti itu. Nah lama-lama dia akan mengembalikan lagi pola-pola lama yang sudah dipakai selama ini. Jadi dari PCNU Wonogiri, ketuanya ini tegas menyampaikan lagi kepada orang-orang yang masih ada di NU, PCNU atau ranting-ranting NU di Wonogiri ini, supaya menghormati para kiai, para ulama. Kalau memang sudah tidak menghormati kiai dan para ulama yang ada di NU, sebaiknya mengundurkan diri. Ini sudah merupakan peringatan, karena bagaimanapun kita juga mungkin ya tetap ada 1-2 orang yang tetap bersimpati kepada Habib-habib. Mungkin pernah mendapatkan apa jasanya, pernah di apa gitu, sehingga dia sulit untuk meninggalkan Habib-habib ini. Tuh. Habib Zaki, kasihan dirimu, sampai menawar-nawarkan diri untuk mengisi acara pengajian atau acara kebutuhan warga sampai tidak dibayar dan alias gratis, dan kemana-mana naik sepeda. Ya padahal Habib Zaki ini punya pondok pesantren tahun-tahun 2002, 2003 akhir awal ya. Awal itu masih keren dia ini di Wonogiri. Bahkan pernah dalam berita itu dia membuat pos kamling untuk warga, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan memang sesuatu yang bagus diterima oleh warga, tapi di balik itu jelas politiknya itu ya nanti lama-lama kan akan ke muhibin dijadikan budak-budak seperti itu. Jadi NU ini sama Robito, kata ketua PCNU Wonogiri, itu memang berbeda, punya acara sendiri-sendiri, punya program sendiri-sendiri, dan NU itu bukan Robito. Jadi kalau ada Robito, anggota Robito Alawiyah itu mengadakan acara, itu ya jangan menggunakan orang-orang NU, maksudnya seperti Banser, Ansor untuk menjaga pengajian dia, sholawatan dia, dan itu harus jelas. Misalnya mereka menggunakan jasa itu, ya bagaimana caranya, tidak asal perintah, tapi mesti ditembusi ketua-ketua cabang, ketua ranting yang di situ ada acara, kan seperti itu. Tidak main langsung perintah. Emangnya Habib-habib ini siapa bagi NU? Harus jelas, kan seperti itu. Dan semoga berita-berita ini seperti Habib Zaki yang sekarang ini pamornya sudah mulai menurun karena sudah tidak dipakai di PCNU Wonogiri, di Kabupaten Wonogiri, ini bisa didengar, bisa dilihat oleh
PCNU se-Nusantara, sehingga mereka membuka diri. Mungkin perlu belajar lagi, perlu membuka lagi, bener nggak sih berita-berita ini, harusnya begitu, nggak langsung vonis, itu begini, tolong dibuka dulu sejarahnya bagaimana, polemik nasab ini seperti apa. Nah itu baru nanti diputuskan, akan kita tahu bahwa memang nasab Oknum Ba'alawi ini putus, tidak sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang membuat kita senang lagi, ini sekarang Lampung ini juga lagi getol-getolnya menorak habaib-habaib dengan pengajian-pengajian yang kemarin didatangi Kiai Usman Al-Bantani itu ke Lampung di pengajian Padang Jagat apa-apa itu. Di situ juga dijelaskan semuanya. Jadi salut sekarang juga Lampung, PCNU atau PWNU Lampung ini sudah mulai bergerak dan memberikan edukasi kepada warga NU tentunya, supaya tidak lagi mempercayai kalau Habib ini, oknum Habib Ba'alawi ini kan turunan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.